Ihamuna amanami nanami alanayu kautama pertanyaan pasyon diwagasan borginon ta pasonan marokata martanian narkoma. Mari dimahitkan sian UPD nomor 2 saja ayat saja. Lihatlah awal dan akhir dari iman kita di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita yang menderita sengsara sampai disalibkan, mengganti mahkota sukacitanya dan yang tidak menganggapnya sebagai hal yang memalukan hingga dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Ingatlah akan Dia yang menanggung perlawanan di hadapan Allah dari orang-orang berdosa, supaya roh yang ada pada kita tetap kuat dan tidak putus asa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami yang lemah ini. Engkau sendiri tahu betapa kuatnya musuh kami, sehingga kami kalah dan tidak berdaya. Sebab itu kami memohon kepadamu, kuatkanlah kami dan berikanlah kami kemenangan mengalahkan musuh kami di dalam penderitaan anak-Mu yang Kau kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 81 ayat 2. Oh
ia seorang mengambil uang yang disimpan dalam tas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta dan mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Lalu ia menuangkan air ke dalam sebuah batu dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, lalu ia berkata, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Setelah hari malam, Yesus duduk dan makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabbi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Lalu Yudas Iskariot, kerasukan iblis, kemudian pergilah dia kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk
memuncak imannya karena engkau? Aku sekali-sekali tidak. Yesus menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Yesus berkata kepadanya, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau sudah insaf, buatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Yesus berkata, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadamu. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah terang. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kita menyanyi dari buku ED nomor 88 ayat 1 sampai 2.
Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluk, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Lalu mereka menangkap Yesus. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghulus pedangnya dan menyentakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Pada saat ini Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan kentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua itu terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan dia masuk bersama-sama Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah. Tetapi tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agung mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. "Kami sudah mendengar orang
berkata, "Aku akan membuka bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia." Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Seorang hamba perempuan melihat Petrus duduk dekat api, lalu ia berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, "Bukan, aku tidak kenal dia." Kemudian seorang lain melihat dia berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Sementara itu berkokoklah ayam. Berpalinglah Yesus memandang Petrus, dan teringatlah dia akan perkataan Yesus, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Pada waktu Yudas melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut Tanah Periuk untuk dijadikan tempat penguburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut Tanah Darah. Ketika hari mulai siang, semua imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pilatus keluar dan mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus
kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara." Keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamar. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kamu mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak menjawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepada kamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 83 ayat 1. Oh
Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini di dalam kebaktian malam Paskah didasarkan terhadap surat Ibrani. Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga ayat yang ke-29. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghapuskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukumannya harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita banyak yang tahu di mana jalan menuju istana negara, tempat di mana presiden dan para menteri bertemu, tempat di mana presiden dan pejabat-pejabat negara melakukan pertemuan. Tapi di antara kita mungkin tidak berwenang untuk masuk ke dalam istana. Mungkin di antara kita tidak punya wewenang untuk bertemu dengan presiden. Mungkin di antara kita tidak punya wewenang untuk bertemu dengan para pejabat-pejabat negara. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Tetapi amat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal ini berbeda dengan kerajaan sorga. Hal ini berbeda dengan pertemuan kita dengan Allah. Kalau kita mau bertemu dengan Allah, maka pribadi Yesus langsung dapat mempertemukan kita dengan Allah. Pribadi Yesus akan mempertemukan Allah dengan kita, dan kita dapat bertemu langsung dengan Allah. Khotbah hari ini mengajak kita agar kita hidup di dalam ketekunan. Khotbah ini luar biasa amat inang, mengajak kita untuk hidup di dalam ketekunan. Seorang Kristen harus beriman teguh kepada Yesus Kristus saja, dan seorang Kristen harus melakukan perbuatan yang benar, dan ini akan terlihat di dalam kesungguhan di dalam beribadah kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus telah membuka jalan agar kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus telah membuka jalan bagi kita agar kita bertemu dengan Allah, karena Yesus adalah imam besar. Yesus adalah imam agung.
orang Israel ketika membawa korban persembahan ke bait Allah. Ketika orang Israel mau bertemu dengan Allah, mereka tidak bisa langsung masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Oleh sebab itu ada imam besar yang harus menghubungkan umat Israel ketika mereka membawa persembahannya kepada Allah, dan imam inilah yang membawa korban persembahan untuk masuk ke dalam ruang yang Maha Kudus. Sehingga persembahan korban persembahan yang dibawa itu bisa sampai kepada Allah. Tetapi ketika Yesus hadir di dunia ini, ketika Yesus datang ke dunia ini, Yesus sendiri yang mempersembahkan tubuhnya, Yesus sendiri yang mempersembahkan darahnya agar semua orang percaya dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Untuk itulah amal iman, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus telah membuka jalan bagi kita untuk bertemu dengan Allah. Yesus membuka jalan bagi kita agar kita bisa masuk di dalam persekutuan setiap orang percaya. Ketika itulah kita diingatkan untuk hidup di dalam ketekunan. Tetapi sekarang amal iman, melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, dan inilah yang harus kita peringati, inilah yang harus kita imani, inilah yang harus kita rayakan di dalam iman kita. Di dalam masa-masa passion ini, di dalam ibadah-ibadah passion ini, mungkin hati kita begitu ditegur, mungkin kita ditegur oleh Tuhan, yang dimana seharusnya kita memuji Tuhan di gereja kita, di mana kita memuliakan Tuhan, memperingati detik-detik kematian Yesus, menikmati dan menyaksikan penderitaan Yesus yang seharusnya kita rayakan di gereja. Tapi sekarang, karena wabah penyakit yang harus kita jalani, wabah penyakit yang datang menghantam setiap orang, maka kita dipersempit untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Sekarang khotbah hari ini mau meneguhkan kita, tetap teguh, tetap tekun di dalam imanmu. Dimanapun engkau berada, Allah hadir di dalam persekutuan. Dimanapun kamu memuji Tuhan, Allah hadir di dalam persekutuan. Karena firman Tuhan mengatakan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku berada. Tidak di mana kita memuji Tuhan, tidak karena di gereja kita memuji Tuhan, tidak karena di bait suci kita memuji Tuhan, tidak karena di sinagogi kita memuji Tuhan, tetapi ketika kita memuji Tuhan di dalam persekutuan setiap orang percaya, maka Allah hadir di situ. Tekunlah di dalam imanmu, tekunlah di dalam peribadahanmu, dan ini terlihat amal iman. Seorang Kristen yang tekun di dalam imannya, pribadi yang teguh percaya kepada Yesus Kristus, dia akan memperlihatkan sikap yang luar biasa. Dan sikap inilah yang telah disampaikan oleh surat Ibrani kepada kita. Orang yang percaya kepada Yesus akan membuktikan imannya. Dia akan saling memperhatikan. Itu yang pertama. Orang yang percaya kepada Yesus akan saling memperhatikan. Orang yang percaya kepada Yesus akan selalu mendukung. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan hidup di dalam kesendiriannya, tetapi dia saling memperhatikan kebutuhan bersama. Dan yang kedua adalah saling mendorong di dalam kasih. Orang yang percaya kepada Yesus, dia akan saling mendorong di dalam kasih. Orang yang percaya kepada Yesus tidak saling menjatuhkan, tetapi orang yang percaya kepada Yesus akan bangun bersama, akan bertumbuh bersama di dalam Allah. Dan pertumbuhan ini adalah pertumbuhan di dalam kasih. Dan yang ketiga, orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Sekarang iman kita sedang diuji amal iman. Mungkin karena virus corona ini,
Maka pertemuan-pertemuan ibadah yang seharusnya di gereja, maka dilaksanakan di rumah. Sekarang HKBP Kirap Remaja memberikan wadah bagi kita. HKBP Kirap Remaja memberikan fasilitas bagi kita, membuat video ibadah online. Di mana iman kita kepada Tuhan? Di mana ketekunan kita kepada Tuhan? Jika saudara-saudari ketika mendengarkan khotbah ini dan engkau ditegur oleh firman Tuhan, memakai kesempatan ini untuk beribadah kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hidupmu. Amin. Kiranya Tuhan mencukupkan engkau dari segala kebutuhanmu. Amin. Kiranya Tuhan menjauhkan engkau dari virus corona yang terus merongrong kehidupan orang percaya, sehingga pertemuan ini, ibadah rumah tangga ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya firman ini meneguhkan kita, kiranya firman ini menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ketekunan setiap orang percaya akan tergambar di dalam sikap kehidupannya. Kami memohon kepada Tuhan, ingatkan kami agar kami menjadi pribadi yang rendah hati. Ingatkan kami ya Tuhan untuk selalu merindukan pertemuan-pertemuan ibadah, sehingga ibadah kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 86 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian.
12.30 WIB Bahasa Indonesia, mana pukul 1.2 dipandu para geka non acara tak jalan bagian situa wilayah do acara Jumat Agung asa capai hukmai amanginam unangaran lagi tinggalan tepat waktu kita atau hoti membuka link YouTube HKDP Kirat Remaja. Dung selesai ibadah Jumat Agung, laos kabuduti manusia ulau nahohom bahasa Pak. Jadi hobat tu himbauan ni okuye urus HKDP dohot ama preses HKDP distrik 22 Ludemoskap makuli do diri mandus itu hari semelima buah upasakan itu kamu kami padika di Delfro sudah situa pasahaton dari orang-orang itu kamu.